Selamat hari Minggu untuk kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu yang diselenggarakan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberitakan bagaimana kesulitan dua orang pengemis yang kebetulan mereka buta berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka sedang meminta-minta di luar gerbang kota Yeriko, mereka mendengar bahwa Yesus sedang lewat di depan mereka, diikuti oleh kerumunan banyak orang. Dengan berbagai keterbatasannya, kedua orang buta tersebut mengejar Yesus dan berseru-seru memanggil Yesus. Mereka sangat kesulitan. Melalui peristiwa dua orang buta yang ingin berjumpa dengan Yesus tersebut, di dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tunjukkanlah kesungguhanmu berjumpa dengan Yesus. Dalam firman Tuhan hari ini kita lihat banyak sekali kesulitan dua orang pengemis tersebut berjumpa dengan Yesus. Paling tidak dalam firman Tuhan hari ini ada 3 kesulitan yang mereka hadapi ketika ingin berjumpa dengan Yesus. Yang pertama adalah kesulitan dari dalam dirinya.
Mereka memperoleh kesulitan dari dalam dirinya ketika ingin berjumpa dengan Yesus. Kesulitan itu adalah karena mereka buta. Dengan keadaan mereka yang tidak bisa melihat, mereka sangat sulit menerobos kerumunan orang yang mengikuti Yesus. Dan ini adalah kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua berasal dari luar dirinya. Kedua orang buta tersebut menghadapi kesulitan dari luar dirinya. Apakah itu? Firman Tuhan katakan hari ini, perkataan orang banyak yang mencoba menghalangi mereka berjumpa dengan Yesus. Kalau bahasa keren hari ini bisa dikatakan dengan nyinyir. Bahkan perkataan itu mengandung amarah. Boleh kita lihat dalam ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ini kesulitan. Tadi dari dalam dirinya, sekarang dari luar. Yang ketiga, kesulitan datang kepada mereka ketika seruan mereka tidak segera dijawab Yesus. Tercatat 2 kali mereka berseru memanggil Yesus. Yang pertama mereka berseru memanggil Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 30. Tapi seruan mereka tidak didengar Yesus. Lalu mereka berseru lagi di ayat 31. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Yesus, apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 2 orang buta tersebut menghambat mereka berjumpa dengan Yesus? Apakah kedua orang buta tersebut memperbolehkan kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidupnya menghambat mereka berjumpa dengan Yesus? Firman Tuhan katakan, walaupun itu mereka memperoleh kesulitan, mereka tetap ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka menerobos segala kesulitannya itu untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun mereka mengalami kesulitan karena kelemahan mereka sendiri, mereka tidak putus asa untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun mereka memperoleh kesulitan dari orang lain yang ingin menghambat mereka untuk berjumpa dengan Yesus, mereka tetap berusaha dan tetap berjalan. Walaupun seruan mereka tidak segera didengar oleh Yesus, mereka tidak putus asa. Bahkan mereka semakin kuat memanggil Yesus. Pertanyaannya kembali, mengapa mereka sanggup melakukannya? Atau mengapa mereka tetap berusaha berjumpa dengan Yesus padahal mereka menghadapi berbagai kesulitan? Paling tidak
ada dua jawabannya dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kedua orang buta tersebut menerobos segala kesulitan yang mereka hadapi untuk berjumpa dengan Yesus adalah karena mereka punya iman. Iman itu bersumber dari apa yang mereka dengar. Walaupun mereka tidak melihat langsung perbuatan-perbuatan luar biasa Yesus dengan mata kepala mereka, tapi mereka tetap percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengimani apa yang mereka dengar tentang Yesus. Dan iman mereka itulah yang mendorong mereka berusaha dengan sekuat tenaga menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Itulah dalam firman Tuhan hari ini jelas sekali mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bukan sebagai guru. Bukan sebagai manusia, tetapi Tuhan. Di mata mereka Yesus itu adalah penggenapan daripada nabi-nabi, yaitu Mesias, sehingga mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Iman mereka lah yang mendorong mereka untuk menerobos kesulitan-kesulitan itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa mereka mau menerobos dan berusaha berjumpa dengan Yesus padahal mereka menghadapi kesulitan dalam hidupnya adalah karena mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk mewujudkan harapannya. Apa memang harapannya? Apakah impiannya? Firman Tuhan katakan hari ini, mereka ingin melihat. Oleh karena motivasi, oleh karena tujuan yang baik itu, mereka menghadapi kesulitan itu, menerobos kesulitan itu, untuk mewujudkan motivasinya, untuk mewujudkan harapannya supaya mereka bisa melihat. Sebab dengan keyakinan mereka, Yesus sanggup untuk membuat mereka bisa melihat dunia yang indah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita tempatkan diri kita hari ini seperti dua orang buta tersebut. Apakah kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini? Ya. Terlebih pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Segi-segi kehidupan kita sudah menghadapi berbagai kesulitan. Ekonomi kita di sebagian besar jemaat Tuhan semakin menurun. Di dalam rumah tangga, karena berdiam di rumah, selalu ada timbul persoalan. Belum lagi tentang pendidikan anak-anak, belum lagi PHK, bahkan sulit mencari pekerjaan. Di masa-masa atau di momen-momen saat ini, coba kita tanyakan diri kita, apakah kita memperbolehkan kesulitan-kesulitan hidup kita tersebut untuk menghambat kita berjumpa dengan Allah? Apakah kita biarkan segala
tantangan, kesulitan hidup kita itu menghambat kita memuji nama Tuhan, berjumpa dengan Allah dalam kebaktian di rumah kita masing-masing? Apakah kesulitan-kesulitan hidup kita itu menghambat kita untuk melipat tangan kita, menundukkan kepala kita, mengucapkan doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita sanggup seperti dua orang buta tersebut dalam firman Tuhan hari ini, mampu menantang kesulitan-kesulitan tersebut untuk berjumpa dengan Yesus? Ya, kita memperoleh kesulitan dari dalam diri kita oleh karena berbagai hal. Ya, kita memperoleh kesulitan dari luar diri kita. Apalagi sekarang kita memperoleh kesulitan, mungkin saja doa-doa kita tidak segera dijawab oleh Yesus. Sekali lagi, apakah kesulitan-kesulitan itu kita biarkan untuk menghambat diri kita berjumpa dengan Allah? Dia tidak ibadah di rumah. Alasan bisa 1001 alasan. Misalnya saja, nggak enak ibadah di rumah. Enaknya ibadah di gereja. Ada lagi, kami tidak ibadah di rumah karena ekonomi kami lagi sulit. Apakah Tuhan menanyakan ekonomi kita sulit ketika beribadah kepadanya? Bukankah dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita hanyalah nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama adalah hati kita, pikiran kita. Kalau memang ibadah ekonomi kita sulit hari ini, mari kita berdoa. Mari kita melipat tangan kita, memohon kepada Tuhan. Jadikan dirimu seperti dua orang buta tersebut. Walaupun mereka memperoleh kesulitan, dengan imannya, dengan kesungguhannya, mereka memperoleh apa yang mereka cari. Ada lagi, dengan model yang dibuat oleh HKBP Bakom, ibadah di gereja dipindahkan ke rumah. Yang menjadi imam di gereja adalah parhaladu. Sekarang berubah menjadi kepala keluarga di rumah, menjadi imamnya yang memimpin ibadah tersebut. Pertanyaannya, mampukah imam di tengah-tengah keluarga kita memimpin ibadah di rumah kita masing-masing? Atau jangan-jangan para imam saat ini,
para kepala keluarga yang adalah imam di tengah-tengah keluarga kita gagal membawa keluarganya dekat kepada Tuhan untuk mengajak beribadah. Jangankan beribadah, berdoa saja di rumah pada hari Minggu, pada hari-hari besar yang kita rayakan. Kepala keluarga sudah angkat tangan. Apakah kita masih disebut sebagai imam? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari seperti dua orang buta tersebut, walaupun dalam kesulitannya yang datang silih berganti, tapi mereka tetap berusaha berjumpa dengan Yesus. Mereka mempunyai motivasi, harapan. Begitu juga kita. Walaupun hidup kita sekarang sulit, tetapi karena kita punya iman, kita mempunyai motivasi bahwa hidup kita esok hari akan lebih baik. Mari kita melipat tangan kita, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tidak mendengar seruan kita, makin keras kita berdoa, makin giat kita memohon kepadanya, sebagaimana dua orang buta tersebut. Sekali tidak didengarkan, mereka berusaha memanggil lebih kuat lagi. Tunjukkan kesungguhanmu untuk memohon kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah bijaklah memilih yang terbaik dalam hidupmu. Bijaklah memilih yang terbaik dalam hidupmu. Satu pelajaran yang sangat berharga dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus bertanya kepada mereka dalam firman Tuhan hari ini, ayat 33, ayat 32, dikatakan demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ketika Yesus bertanya, "Apa yang akan kuperbuat bagimu?" Dalam pikiran kita bisa kita katakan bahwa dua orang buta tersebut, dua orang pengemis tersebut bisa berkata, "Tuhan, berikan saya harta yang banyak. Saya sudah bosan menjadi pengemis. Saya ingin hidup enak. Saya tidak mau lagi mengemis-ngemis di pintu gerbang Yeriko. Saya ingin berleha-leha di rumah, hidup enak." Itu dalam pikiran kita. Tapi yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini, dua orang buta tersebut tidak meminta harta, tetapi mereka meminta supaya mereka bisa melihat. Mereka memilih yang terbaik dari yang baik dalam hidupnya. Inilah yang dipesankan firman Tuhan hari ini kepada kita. Bagaimana kita memilih yang terbaik dari yang baik dalam hidup kita. Yang terbaik artinya bermanfaat untuk hidup kita saat ini di dunia ini, dan juga untuk hidup kita sesudah di dunia ini. Kejarlah apa yang dikehendaki Tuhan, sebab dengan demikian kita memperoleh surga. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita semakin dekat ke pintu kerajaan Allah. Bijaklah memilih. Dunia ini menawarkan banyak pilihan, tapi pilihlah mana yang berguna dan bermanfaat dalam hidupmu saat ini dan sesudah hidup kita di dunia ini.
Apa yang kita pilih hari ini, itulah yang kita tuai esok hari. Jadi jangan salah pilih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita seperti dua orang buta dalam firman Tuhan hari ini, memilih yang terbaik dalam hidupnya. Berjalanlah dan berusahalah dengan keyakinanmu bahwa Tuhan beserta kita menjalani segala hidup kita, menghadapi segala kesulitan kita. Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia kehendaki dan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami tentang dua orang buta yang di dalam usaha mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menghadapi berbagai kesulitan. Hal itu sangat relevan dalam kehidupan kami saat ini. Banyak kesulitan yang datang dalam hidup kami, yang berasal dari dalam diri kami, yang berasal dari luar diri kami, bahkan oleh karena hubungan kami dengan Engkau, yang penuh dengan tantangan. Ajari kami Tuhan, tetap mempunyai iman, tetap berpengharapan, sehingga kami dimampukan menghadapi segala kesulitan-kesulitan kehidupan kami, tetap datang bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah kami. Kau Tuhan melihat setiap jemaat-Mu yang di dalam kesungguhan hidupnya bersekutu dengan keluarganya, memuji nama-Mu, bersekutu dengan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengarkan seruan kami, dengarkan segala permohonan kami, sehingga kami mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga mengajarkan kami supaya kami memilih yang terbaik daripada yang baik dalam hidup kami, yang bermanfaat di dunia ini maupun setelah kami selesai di dunia ini. Ajari kami untuk tetap melakukan firman-Mu, setia dalam melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap istri dan suami, berkati setiap keluarga dalam hari-hari yang sulit hari ini. Berikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk memperoleh kesehatan. Berikan mereka kehidupan, pengharapan yang hidup, bahwa kuat tangan kuasa-Mu sanggup untuk memberikan kesembuhan. Berikan sukacita Tuhan, penghiburan bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Curahkan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Dengarlah doa kami. Dengarlah Tuhan seruan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.